Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 hingga tahun 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Akhirnya pada pukul 17:15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, steyr, dan senapan serbu SS-1. Pada pukul 20 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Itulah ringkasan peristiwa Trisakti yang merenggut 4 nyawa mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Namun bagaimanakah kronologis lengkap peristiwa mengerikan tersebut? Kita akan ulas dalam video ini. Sebagai disclaimer, video ini hanya untuk bahan refleksi dan pelajaran. Jangan sampai peristiwa seperti ini terjadi lagi. Baik aparat maupun demonstran harus bisa menahan diri dan menghindari chaos yang mungkin saja bisa terjadi ketika massa tidak terkendali. Pada tahun 1998, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia berdemonstrasi menyerukan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebuah demonstrasi pada tanggal 16 Mei tahun 1998 di Institut Teknologi Bandung diikuti oleh 500 demonstran. Dan pada bulan Maret, demonstrasi yang lebih besar terjadi di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 9 Mei tahun 1998, seorang perwira polisi yang bernama Dadang Rusmana dilaporkan terbunuh dalam sebuah demonstrasi di Universitas Juanda. Kemudian pada tanggal 12 Mei tahun 1998, mahasiswa dari Universitas Trisakti bergabung dalam aksi demonstrasi damai menuju Gedung Nusantara sebagai bagian dari serangkaian protes di seluruh negeri. Akan tetapi dalam perjalanan, saat mereka menuju Gedung Nusantara, para mahasiswa ini dihadang oleh blokade dari aparat keamanan yang termasuk anggota Polri dan juga militer. Meskipun beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak keamanan, situasi semakin memanas ketika aparat mulai menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah mereka. Akibat tekanan dari aparat keamanan, para mahasiswa terpaksa mundur ke kampus mereka, yaitu Universitas Trisakti. Namun situasi semakin memburuk ketika aparat keamanan terus melakukan penembakan, bahkan di dalam area kampus. Kronologi lengkap detik demi detik tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998 yang dikutip dari Humas Universitas Trisakti adalah sebagai berikut ini.
Pukul 10:30, aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan Gedung M atau Gedung Syarif Tayeb dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas, dan universitas, serta karyawan, berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Pukul 10:45, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. Pada pukul 11 tepat, aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. Pada pukul 12:25, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman. Pada pukul 12:30, Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. Pada pukul 12:40, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR DPR melewati kampus Untar. Pada pukul 12:50, Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh brigade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 lapis barisan. Pada pukul 13 tepat, barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa, yaitu Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat, yaitu Dandim Jakarta Barat, Letkol Infanteri A. Amril, dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping Long March. Pada pukul 13:20, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan, datang tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmas sebanyak 4 truk. Pada pukul 13:30, massa pun duduk, lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara rekan mahasiswa membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula, datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Pada pukul 14 tepat, negosiasi terus dilanjutkan dengan Komandan Dandim dan Kapolres, dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Polisi memasang polis line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Kemudian pada pukul 16:45, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Hukum Usakti, yaitu Adi Adojo SH, serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur.
Pada pukul 16:55 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakarta Barat memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu hujan turun dengan deras. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashhud yang mengaku sebagai alumni, sebenarnya orang ini tidak tamat, berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Tepat pukul 17, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT serta Kepala Kamtipus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtipus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Pada pukul 17:05, ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa, sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usakti. Pada saat yang bersamaan, barisan aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC, mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa. Juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tersebut tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris, jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus 3 orang dan 1 orang lainnya di rumah sakit. Beberapa orang dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Pada pukul 18:30, tembakan dari aparat mulai mereda. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju ke rumah sakit. Pada pukul 19 tepat, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan atau parkir utama dan sniper di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola dan dengan segera memadamkan lampu untuk bersembunyi. Pada pukul 19:30, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan Fakultas Ekonomi untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan Fakultas Ekonomi dengan Kolonel Polisi Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.
Pada pukul 20 tepat, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Pada pukul 1:30 pada tanggal 13 Mei tahun 1998, jumpa pers Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin, Kapolda Maijen Polisi Hamaminata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R. Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Suharto. Itulah kronologis tragedi Trisakti yang memakan korban jiwa. Keempat mahasiswa yang menjadi korban tewas dalam peristiwa tragis ini adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas ditembak di dalam kampus, mengenai bagian-bagian vital seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Kejadian tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998 ini tidak bisa sekedar dianggap sebagai peristiwa berdarah, tetapi juga menjadi pemicu bagi perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini seharusnya dapat memperkuat tekad rakyat untuk menuntut reformasi dan menjadikan momentum penting dalam jatuhnya rezim otoriter yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Selain itu, tragedi Trisakti juga menjadi pengingat akan pentingnya penegakan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat dalam membangun bangsa. Dengan peristiwa ini, masyarakat diingatkan akan harga yang harus dibayar dalam perjuangan mencapai keadilan dan kemerdekaan sejati. Peristiwa ini tidak boleh dilupakan dan bisa dijadikan sebagai bahan refleksi agar tidak terulang kembali di masa depan. Tragedi Trisakti adalah sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati bangsa Indonesia terletak pada persatuan, keadilan, dan semangat perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Itulah sekelumit kronologi tentang tragedi Trisakti. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.